Apakah benar Indonesia sedang menuju jurang kebangkrutan dan kebubaran? Apakah ini hanyalah teori konspirasi? Atau sinyal nyata yang semakin hari makin jelas terlihat di hadapan kita? Dan jika itu benar terjadi, mungkinkah Pulau Sumatera bangkit menjadi negara baru di abad ini? Inilah pertanyaan besar yang semakin menggema. Bukan hanya di tengah rakyat, tapi juga di kalangan pengamat, akademisi, bahkan elit politik dunia. Kita mulai dari realitas saat ini. Indonesia memang sedang menghadapi tantangan berat. Utang negara terus menumpuk. Sektor ekonomi makin bergantung pada utang luar negeri dan investor asing. Inflasi merangkak naik, harga-harga kebutuhan pokok melonjak, dan ketimpangan ekonomi makin tajam. Sementara itu, korupsi masih merajalela, dari level rendah hingga level tinggi. Lembaga-lembaga negara dinilai kehilangan kepercayaan publik. Bahkan, ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan semakin terlihat dalam berbagai unjuk rasa dan diskusi terbuka. Bukan hanya dari dalam negeri. Tekanan global dari krisis energi, perang, perubahan iklim, hingga ancaman resesi dunia juga ikut menekan stabilitas Indonesia. Tak sedikit pakar yang menyebut, jika tidak segera diperbaiki, Indonesia bisa menuju krisis seperti Sri Lanka atau Venezuela. Jika kita melihat sejarah dunia, tak sedikit negara besar yang akhirnya bubar. Uni Soviet bubar menjadi 15 negara. Yugoslavia terpecah menjadi 7 negara baru. Sudan pun pecah menjadi 2, Sudan dan Sudan Selatan. Dan semuanya dimulai dari krisis dalam negeri, ekonomi, etnis, agama, hingga ketimpangan pembangunan. Apakah skenario serupa bisa terjadi di Indonesia? Tidak mustahil. Lalu, bagaimana dengan Sumatera? Sumatera adalah pulau besar yang kaya sumber daya alam, minyak, gas, batu bara, perkebunan sawit, karet, hingga hasil laut. Dari Aceh di utara hingga Lampung di selatan, Sumatera punya identitas budaya yang kuat, berbeda dengan Jawa, Kalimantan, atau Papua. Dulu, Sumatera bahkan menjadi pusat kerajaan besar, Sriwijaya dan Aceh Darussalam. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul suara-suara dari wilayah Sumatera yang merasa dianaktirikan, terutama dalam distribusi anggaran pembangunan. Jika Indonesia runtuh, Sumatera punya peluang besar untuk menjadi negara baru. Bahkan, sebagian akademisi internasional sudah mengkaji kemungkinan ini. Negara Sumatera, dalam teori geopolitik, bisa muncul sebagai entitas baru yang berdaulat, mengandalkan kekayaan alam dan semangat kebangsaan lokal. Jika kita menyelami lebih dalam, beberapa kelompok masyarakat adat, intelektual daerah, bahkan mantan pejuang dari era konflik masa lalu sudah lama mengangkat isu ini, walau masih samar. Mereka bukan separatis, tapi mereka mempertanyakan keadilan, pembangunan, dan masa depan wilayahnya. Apakah Sumatera akan menjadi korban jika Indonesia bubar? Atau justru menjadi pengganti? Bila benar Indonesia bubar di abad ini, Sumatera memiliki peluang besar untuk muncul sebagai negara berdaulat. Namun, tentu tak mudah. Butuh pemimpin yang kuat, dukungan rakyat, pengakuan internasional, dan kesiapan ekonomi serta militer. Sumatera harus bersatu, dari Aceh hingga Lampung, dengan membawa satu visi bersama, membangun negara yang adil, sejahtera, dan merdeka dari bayang-bayang eksploitasi pusat. Namun pertanyaannya bukan sekadar apakah Sumatera bisa merdeka, tapi apakah Indonesia masih punya harapan untuk bangkit dan bersatu kembali sebelum semuanya terlambat? Negara ini milik kita semua, dan masa depan Indonesia atau Sumatera ada di tangan rakyatnya sendiri. Jadi, benarkah Indonesia diambang bangkrut dan bubar? Dan jika iya, apakah Sumatera siap menjadi negara baru di abad ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share,
dan subscribe untuk video penuh analisis sejarah, politik, dan masa depan dunia.